Kita dari kelompok 2 YS Sentuhan Bebas. Halo teman-teman, kalian tahu nggak? Ternyata di kota Bandung banyak banget tempat-tempat bersejarah yang berkaitan sama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira apa ya tempat sejarahnya? Yuk ikut kelompok 2 jalan-jalan ke situs penjara Bancai tempat penahanan Insinyur Soekarno. Halo teman-teman semuanya, jadi kita sudah sampai di situs penjara Bancai. Situs ini merupakan salah satu situs penting yang ada di Indonesia karena berkaitan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, yuk kita simak videonya. Penjara Bancai adalah lembaga pemasyarakatan yang berlokasi di wilayah Kota Bandung dan pernah menjadi tempat tahanan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Penjara ini dikenal sebagai tempat di mana Soekarno, Presiden pertama Indonesia, ditahan pada masa kolonial Belanda. Penjara Bancai dulunya terletak di Jalan Bancai, Kota Bandung, Jawa Barat. Namun penjara ini telah dihapus dan sebagian besar bangunannya tidak lagi berdiri. Sebagai gantinya terdapat sebuah monumen kecil berupa sel tahanan Soekarno yang masih dipertahankan sebagai situs sejarah. Lalu, lokasi dari sel Soekarno, sel ini terletak di salah satu sudut penjara, tidak jauh dari ruang utama penjaga. Karena pentingnya tokoh ini, pemerintahan kolonial mengawasi Soekarno dengan ketat. Awal mulanya, kata Bancai ini tidak dikenal oleh banyak orang. Bancai berarti Malaweng bari telemek teu nyarek dinariungan, yang artinya melamun tanpa berbicara sedikit pun dalam suatu perkumpulan. Di sini ada sejarah fungsi awal. Penjara Bancai dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai tempat pertahanan bagi para tahanan politik maupun kriminal. Pada tahun 1929, Soekarno bersama beberapa tokoh pergerakan nasional lainnya ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena aktivitas politik mereka, Soekarno kemudian dipenjara Bancai selama kurang lebih 1 tahun. Selama masa penahanannya, Soekarno menyusun naskah pembelaan yang terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Dalam pidatonya ini, Soekarno mengkritik sistem kolonial Belanda dan menyampaikan visi tentang kemerdekaan Indonesia. Pidato ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Hakim yang terhormat, pengadilan Anda menunggam surat kesudahan saya. Dengan apa kami melakukan kejahatan sekalian tuan-tuan guru? Kami di sini ingin menggugat kemanusiaan Den Haag dan tuan-tuan hakim yang terhormat. Kami tidak bersalah, tapi jika cita-cita perjuangan ini terwujud dengan penderitaan ketimbang kebebasan kami, saya serahkan jiwa raga ini dengan sukarela. Setelah masa kemerdekaan, penjara Bancai akhirnya dibongkar. Sebagian besar area penjara telah berubah menjadi kawasan pertokoan, tetapi sel tempat Soekarno ditahan tetap dilestarikan sebagai bagian dari sejarah. Tata letak penjara dari sel Soekarno ini, penjara Bancai dirancang sebagai kompleks dengan sel-sel terpisah untuk tahanan. Sel tempat Soekarno ditahan berukuran kecil, sekitar 2 kali 1 meter, dengan kondisi yang sangat sederhana yang hanya isinya cuman seperti kasur, dan alat makan. Sel ini memiliki dinding batu tebal, sebuah jendela yang kecil dengan terali besi, dan pintu berat dari baja. Jadi teman-teman di sini di situs penjara Bancai dulunya di sebelah sini merupakan sel tahanan
pada zaman dulu. Nah, sekarang digunakan sebagai ruko-ruko untuk berjualan. Nah, lalu teman-teman, dulu di sebelah sel Soekarno ini ada sel-sel lainnya, namun dihancurkan dan disisakan satu, yaitu sel Soekarno. Nah, di sini juga ada beberapa petak-petak bekas penjaranya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada petak-petaknya. Untuk ukurannya kecil banget ya, 5x7 keramik. Ya, begitu. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan sel Soekarno pada masa penahanan saat itu. Soekarno ditempati di sel yang gelap dan lembab, mencerminkan penjara pada zaman tersebut. Namun, meskipun demikian, Soekarno tetap produktif menulis dan berpikir selama masa penahanannya. Kira-kira beginilah gambaran kondisi sel Soekarno pada saat itu. Soekarno dipenjara di Bancai karena aktivitas politiknya yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menuduh Soekarno melakukan kegiatan subversif. Singkat saja, Soekarno pernah berkata, suatu negara dapat berdiri tanpa adanya meriam dan tank. Akan tetapi, suatu bangsa tidak mungkin bertahan tanpa kepercayaan. Inggit pernah berkata, meski sabar segala pun mesti kita lakukan dengan sabar. Kalau belum waktunya dan dipaksakan juga cuma akan jadi seperti matang kata di hati. Paham.